Oke, aku izin share screen dulu ya. Udah kelihatan belum? Ada suara ya? Nah, sebelumnya maaf banget ya Ajeng, boleh minta unmute Zoom-nya enggak? Oke, makasih banget ya. Oke, sebelumnya aku mau perkenalan dulu ya, perkenalan lagi. Mungkin yang ikut kelasku kemarin udah kenal, aku Dela Gufenti Maharani dari Akuntansi 21. Jadi pada malam hari ini kita bakal diskusi tentang akuntansi perusahaan dagang. Oh, akuntansi lagi, kita bakal akuntansi lagi. Oke, sebelum aku jelasin, aku mau nanya nih, apa sih perbedaan perusahaan jasa dan perusahaan dagang? Ada yang tahu nggak? Kalian boleh unmute atau chat di Zoom. Bakal aku tunggu. Oh ya, kalau dagang ada stok barangnya. Iya, benar-benar. Ada lagi, ada lagi. Ada lagi. Hitung ya. 1, 2, 3. Oke, karena nggak ada yang jawab lagi, bakal aku jelasin apa itu. Iya benar-benar banget. Ini ada yang ngechat pribadi ke aku dan jawabannya benar. Oke, aku bakal jelasin ya lebih rincinya apa perbedaan perusahaan jasa dan perusahaan dagang itu. Sorry. Oke, jadi perusahaan jasa itu perusahaan yang menawarkan jasanya dan nggak ada barang yang dijual. Misalnya salon kan nggak ada barang yang dijual ya, maksudnya dia nggak menjual suatu barang gitu, tapi dia memberikan jasanya kayak potong rambut, mewarnai rambut, atau apa sih krimbat gitu-gitu. Itu kan jasanya yang diberikannya, tapi dia nggak menjual dagangan, dia nggak ada jual barang satupun. Itu yang disebut dengan perusahaan jasa. Nah, kalau perusahaan dagang sendiri, itu tuh ada barang yang dijual. Kayak misalnya Indomaret, Alfamart, terus apa lagi ya? Matahari, kayak gitu-gitu. Itu kan ada barang ya yang dijual. Nah, itu yang namanya perusahaan dagang. Tapi perusahaan dagang ini tidak memproduksi barang. Dia cuma menjualnya doang, menjualnya aja dan tidak memproduksi. Ya, perusahaan dagang itu tidak memproduksi, tapi menjual barang. Itu perbedaan jasa sama dagang. Jadi jasa itu ya dia menawarkan jasanya, dia menjual jasanya. Kalau dagang dia menawarkan dagangannya, dia menawarkan barangnya, dan dia menjual dagangannya. Tuh, udah paham belum perbedaan jasa sama dagang? Kalau udah paham, aku bakal lanjutin ini. Chat, bisa chat kok. Oke, karena udah ada yang jawab, bakal aku lanjutin ya. Nah, jadi pengertian perusahaan dagang sendiri itu perusahaan yang kegiatan utamanya membeli, menyimpan, dan menjual kembali barang. Tapi dia itu tidak mengubah nilai barangnya. Dia itu tidak menambah atau mengurangi nilai barangnya. Jadi dia beli barang, misalnya barang A. Dia simpan barang A,
lalu dia menjual kembali barang A tanpa ada nilai yang diubah. Jadi nggak ada proses perubahan nilai barang tersebut di dalam perusahaan dagang. Gitu. Jadi dia cuma beli, nyimpen, dan menjualnya kembali. Seperti itu. Lalu karakteristik perusahaan dagang. Nah, seperti yang aku bilang tadi, aktivitas utamanya itu adalah jual dan beli. Jadi kegiatan utamanya itu ya antara berputaran jual beli itu dia beli dari toko lain, terus disimpan, terus menjualnya kembali ke yang lain, orang lain, seperti itu aja. Lalu yang kedua, tadi juga sempat aku singgung, tidak melakukan proses produksi barang. Jadi dia tuh beli, simpan, jual, udah gitu aja, gak ada yang diproduksi kayak ditambahi atau dikurangi isinya atau diubah bentuknya, tuh nggak ada sama sekali. Jadi nggak ada yang namanya proses produksi barang. Kalau perusahaan yang memproduksi barang itu disebut perusahaan manufaktur, tapi kalian nggak mempelajarinya ya di SMA. Terus yang ketiga, barang yang dijual langsung dijual tanpa proses pengolahan. Ya sama kayak yang tadi yang kedua, jadi barangnya tuh nggak ada pengolahannya. Jadi benar-benar barang aslinya gitu yang dijual. Oke, jadi di perusahaan dagang ini ada yang namanya syarat penyerahan barang atau FOB. Jadi kan misalnya ya, aku menjual sesuatu, misalnya aku jual jajan deh ya, terus pembeliku tuh ada di luar kota, otomatis kan ada kayak biaya ongkir atau syarat-syarat penyerahan dari tokoku ke tokonya pembeliku. Nah, itu yang disebut dengan syarat penyerahan barang atau FOB. Nah, FOB sendiri itu dibagi menjadi dua, FOB shipping point dan FOB destination. Nah, jadi FOB shipping point ini itu ongkir dari tempat tokoku ke tempatnya dia, misalnya toko A gitu, itu ditanggung oleh toko A itu. Jadi ongkir perjalanannya tuh ditanggung sama toko A, ditanggung oleh pembelinya. Nah, lalu kepemilikan pembeli itu kepemilikan pembeli itu dimiliki sejak barang itu keluar dari tokoku. Jadi misalnya aku punya jajannya tuh di gedung A gitu, gudang A. Nah, sejak barang ini keluar dari gudang, keluar dari pintu itu sudah jadi miliknya pembeli. Begitu. Jadi resiko atau apapun yang ada selama perjalanan itu semuanya ditanggung oleh pembeli. Terus yang kedua itu FOB destination. Nah, FOB destination ini kebalikannya dari FOB shipping point. Kalau FOB shipping point itu ditanggung oleh pembeli, nah destination ini ditanggung oleh penjual. Jadi biaya angkut, resiko, atau apapun yang selama perjalanan itu ditanggung oleh penjual. Nah, kepemilikan pembeli ini tuh dimiliki ketika barangnya ini udah nyampe ke gudangnya pembeli. Jadi selama di perjalanan itu barangnya tuh masih punyanya penjual. Nah, setelah barang ini masuk ke gudangnya pembeli toko A atau masuk ke pintunya manapun itu baru jadi miliknya pembeli gitu. Biasanya ini aku ngafalinnya itu gimana ya? Kalau FEB shipping, hobinya melesetkan jadi shopping. Kalau shopping kan kita sendiri yang menanggung semua hal-hal yang kita beli. Gitu sih. Tapi harus dihafal. Oke, selanjutnya ada syarat pembayaran. Cara pembayaran ini itu ada beberapa, kan kalau kita beli gitu kan ada beberapa tipe ya, bisa kredit atau tunai. Nah, cara pembayarannya ini tuh kayak gitu, bisa kredit atau tunai. Tapi beda sama perusahaan jasa, ini tuh ada beberapa tipe yang lebih terperinci lagi. Yang pertama ada kunai atau kontan. Ini pembayaran yang dilakukan pada saat itu juga. Jadi
misalnya aku beli sesuatu ya, aku beli barang dari toko A. Nah, pada saat itu juga aku bayar nih ke dia, bisa melalui tunai atau e-money atau apapun itu, asalkan pada saat itu juga aku bayar barangnya itu. Jadi langsung tanpa ada besoknya atau apapun itu, enggak, itu jadi langsung gitu. Terus yang kedua ini ada ini, kelihatan nggak? Ini kepanjangannya. Jadi end of month ini itu kita harus membayar utang kita di akhir bulan transaksi. Misalnya aku transaksi pada hari ini 10 Mei 2022. Terus ada syarat EOM ini. Nah, jadi pada tanggal akhir bulan Mei ini aku harus bayar utang ini. Jadi akhir bulan itu utangku tuh harus sudah lunas. Itu namanya end of month. Yaitu akhir bulan harus dibayar pada akhir bulan transaksi. Tapi ada beberapa kasus yang bisa dibayarkan akhir bulan depan. Misalnya aku beli tanggal 30 Desember terus dengan syarat end of month. Kan aku nggak mungkin sih bayar tanggal 31 Desember. Itu kan mepet banget ya. Besoknya itu sama aja kayak nggak ngutang gitu kan. Masih ada jeda waktunya tuh dikit banget. Nah, biasanya tuh perusahaan juga bisa ngasih ketentuan di akhir bulan selanjutnya. Jadi aku bisa bayar di akhir bulan Januari kayak gitu. Ada beberapa hal yang kayak gitu. Itu namanya end of month gitu. Wow, banyak banget ya. Oke, selanjutnya ada akun-akun khusus perusahaan dagang nih yang beda sama perusahaan jasa. Yang pertama ada pembelian barang. Pembelian barang. Nah, kan perusahaan dagang ini aktivitas utamanya beli dan jual ya. Jadi pasti ada akun pembelian barang. Kita kan mesti beli barang untuk menambah stok yang ada di perusahaan kita. Gitu. Terus ada penjualan barang. Nah, ya sama seperti pembelian, aktivitas utamanya perusahaan kan jual dan beli. Setelah kita beli barang untuk mendapatkan keuntungan, untuk mendapatkan uang kan kita menjual barangnya. Nah, makanya ada akun penjualan. Oh ya, aku kasih kalian aturan debit kredit ya. Jadi pembelian barang ini sesuatu. Aku tulis aja ya. Pengembalian barang pembelian kita. Pengembalian barang pembelian. Jadi, misalnya aku beli barang ya dari toko A. Nah, setelah aku bawa ke tokoku, terus aku melihat nih ada beberapa yang rusak. Dan rusaknya tuh dari sana kan. Nah, otomatis aku mau mengembalikan barang ini dong. Akhirnya setelah aku bilang ke toko A, akhirnya aku mengembalikan barang ini sebagian ke toko A. Maksudnya barang-barang yang rusak ini ya, itu dikembalikan ke toko A. Itu yang namanya retur pembelian. Gitu. Nah, kalau retur penjualan sendiri itu kembalikannya dari retur pembelian, yaitu pengembalian barang yang dijual. Jadi misalnya kita jual barang ya ke toko B. Nah, setelah barang kita diambil sama toko B, ternyata toko B bilang ada beberapa barang yang rusak atau beberapa barang yang cacat lah gitu. Akhirnya toko B mau mengembalikan barang tersebut ke kita. Nah, otomatis barangnya kan kembali ke kita ya. Itu yang namanya retur penjualan. Gitu. Terus ada potongan pembelian. Potongan pembelian ini itu
ketika kita membeli barang, terus ada syarat-syaratnya kayak yang tadi itu syarat pembayaran, dan kita ternyata membayar sesuai syaratnya tersebut. Jadi kita berhak dapat potongan. Misalnya kayak 2/10 tadi itu, kita bayarnya selama rentang waktu 10 hari, kita berhak dapat potongan pembelian 2% gitu. Terus kalau potongan penjualan ini sama kayak potongan pembelian, misalnya kita menjual barang ke toko C, nah, dengan syarat 2/10 itu ya. Terus toko C ini bayar ke kita, melunasi utangnya selama rentang waktu 10 hari. Nah, kita wajib memberikan potongan penjualan sebesar 2% ke toko C tersebut. Gitu. Nah, terus ada beban angkut pembelian. Tadi kan udah disinggung ya kalau ada FWB itu ya. Nah, FWB itu termasuk kayak beban angkut pembelian. Jadi beban angkut pembelian itu ketika kita beban angkut pembelian itu sama kayak FWB shipping point. Jadi kita misalnya beli ya ke toko Z gitu ya. Habis itu selalu ongkirnya ini kita yang bayar. Jadi kita ada akun yang namanya beban angkut pembelian. Jadi kita membayarkan, menanggung biaya pembelian yang kita beli gitu. Itu namanya beban angkut pembelian. Lalu ada beban angkut penjualan. Nah, ini tuh kebalikannya dari beban angkut pembelian, yaitu FWB destination. Nah, jadi kalau misalnya kita menjual sesuatu dan ongkirnya itu kita yang bayar, itu kita kedapatan beban angkut penjualan. Gitu. Jadi ya ongkir selama perjalanan barang ini sampai ke pembeli itu kita yang tanggung. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada siklus akuntansi perusahaan dagang. Sebenarnya siklus akuntansi perusahaan dagang ini sama kayak perusahaan jasa. Sama. Ya sih sama, kecuali yang awal-awal ini. Yang pertama ada jurnal khusus atau jurnal umum. Biasanya di perusahaan dagang ini makainya jurnal khusus ya. Jurnal khusus ini gimana ya ngomongnya? Jurnal khusus ini jurnal yang mengkhususkan transaksi yang sejenis dan terus-menerus. Nah, jurnal khusus ini aku hapus dulu deh. Jurnal khusus ini ada 4 macam. Yang pertama, jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal penerimaan kas. Nah, aku bakal jelasin satu-satu apa itu jurnal pembelian sampai penerimaan kas. Jadi jurnal pembelian itu tuh jurnal ketika kita beli sesuatu secara kredit. Ingat-ingat secara kredit. Mau itu kita beli perlengkapan atau kita beli barang dagangan secara kredit, asalkan kredit itu kita masuknya ke jurnal pembelian. Kita beli kredit. Beli secara kredit. Nah, itu jurnal penjualan. Pembelian. Sorry. Pokoknya secara semua hal yang kita beli secara kredit itu masuknya jurnal pembelian. Lalu ada jurnal penjualan. Ini sama kayak jurnal pembelian. Jadi kalau kita menjual barang dagangan kita secara kredit, itu masuknya ke jurnal penjualan. Jadi misalnya ada yang beli secara kredit nih. Nah, nanti kita masukinnya ke jurnal penjualan. Tuh, berarti ini jual secara kredit. Itu. Nah, kebalikan kalau jurnal pengeluaran kas ini segala sesuatu
ketika ada aktivitas yang mengeluarkan kas. Entah itu kita beli perlengkapan, peralatan, atau membeli barang secara tunai, itu kan mengeluarkan kas ya. Nah, itu maksudnya ke pengeluaran kas. Gitu. Entah itu bayar beban-beban, bayar biaya-biaya, itu masuk secara tunai, itu maksudnya ke pengeluaran kas. Benar ya? Nah, itu zona pengeluaran kas. Bentar ya, aku tulis pengeluaran kas secara tunai atau bayar tunai. Benar ya? Oke, aku lanjutin. Dari pengeluaran kas kita mengeluarkan uang, kita mengeluarkan kas. Kalau penerimaan kas kita menerima uang, menerima kas. Nah, jadi kalau misalnya kita misalnya ada yang punya utang ke kita, kita punya piutang. Nah, terus dia membayar nih utangnya ke kita, otomatis kan kita menerima kas ya. Itu yang disebut dengan otomatis kita menerima kas. Jadi dimasukkannya ke jurnal penerimaan kas. Itu menerima kas. Ini kayaknya atau mengeluarkan kas. Ini. Gitu. Kelihatan nggak sih ke kalian? Aku ke atas ya. Di sini aja. Nah, gitu. Bedanya jurnal umum sama jurnal khusus ini, kalau jurnal umum itu kan dia dalam satu jurnal, dalam satu tabel, itu kan ada beberapa akun ya, ada beberapa apa sih namanya ya, transaksi gitu ya. Nah, tapi kalau jurnal khusus ini tuh dibedain, jurnalnya tuh sama dan terus menerus terjadi gitu. Itu yang bedain jurnal umum dan jurnal khusus. Ini kayaknya aku taruh bawah aja deh, biar kelihatan. Nah, lalu selanjutnya setelah kita bikin jurnal khusus, itu ada buku besar pembantu atau buku besar umum. Di perusahaan dagang itu sebenarnya ada buku besar. Selain buku besar umum ya utama gitu, buku besar utama lah ya, sama buku besar pembantu. Nah, buku besar pembantu ini ada dua, yaitu yang pertama buku besar pembantu piutang dan buku besar pembantu utang. Apa sih buku besar pembantu piutang dan buku besar pembantu utang ini? Jadi buku besar pembantu piutang ini itu tuh misalnya kita beberapa kali ya memiliki piutang, kita beberapa kali ini piutangnya. Kita beberapa kali memiliki piutang di toko A. Toko A ini beberapa kali utang ke kita kan maksudnya. Nah, biar memudahkan, biar membantu kita dalam mengingat, mengecek, itu biar tuh toko A ini punya buku besar pembantu piutang sendiri. Jadi di buku besar pembantu piutang toko A ini ya semua transaksi toko A yang secara tunai, secara kredit itu dimasukin ke buku besar pembantu piutang ini. Lalu buku besar pembantu utang ini kebalikannya dari piutang. Jadi misalnya kita punya kita beberapa kali ngutang ke toko C. Nah, untuk memudahkan dan untuk mengingat kita punya utang ke toko C dalam beberapa kali transaksi itu, kita bikin namanya buku besar pembantu utang. Nah, jadi di buku besar pembantu utang misalnya di toko C itu ya semua transaksi utang kita selama di toko C itu ya kita masukin ke situ. Jadi kita bisa tahu, oh di toko C kita punya utang segini, kita udah bayar segini, jadi sisanya segini kayak gitu-gitu. Sebenarnya
tujuan dari buku besar pembantu ini untuk memudahkan aja sih. Jadi kan banyak banget ya toko-toko yang kita utangi atau kita memiliki piutang. Nah, jadi itu biar mudah aja sih membedakannya. Misalnya di toko ini sisa berapa atau kita udah bayar berapa gitu. Gitu. Bentar ya. Lalu ada neraca saldo. Ya, neraca saldo ini sama kayak perusahaan jasa ya. Masih sama, antara debit sama kredit itu harus seimbang, harus sama. Terus ini jurnal penyesuaiannya sama kayak perusahaan jasa. Ya, sama kayak perusahaan jasa sih bentuknya, nggak ada yang beda. Terus ada NSSD ini, neraca saldo setelah, ini aku tulis sendiri kepanjangannya. Neraca saldo setelah penyesuaian. Salah. Ya, nggak kelihatan. Nah, ya. Ini sama kayak di perusahaan jasa, masih sama. Laporan keuangan ini juga sama kayak perubahan, kayak laba rugi, perubahan modal, laporan posisi keuangan. Tapi di perusahaan dagang ini, itu tuh kan kalau di perusahaan jasa kan perubahan modal ya, perubahan modal, tapi kalau di sini tuh namanya perubahan saldo laba. Sebenarnya sama aja sih keduanya, ini caranya juga sama, cuma namanya aja yang beda gitu. Terus ada jurnal penutupnya juga, ada jurnal pembaliknya juga, sama kayak perusahaan jasa kok. Kalian kalau mau lihat video tentang perusahaan jasa itu kemarin tuh sempat dijelasin sama tutor lainnya namanya Anin. Itu tuh juga jelasin tentang perusahaan jasa, jadi kalian bisa tonton di situ. Oke, selanjutnya kita bakal ada latihan soal. Nah, sebelum latihan soal nih, ada yang mau ditanyain nggak sebelum lanjut? Arus kas ini yang, arus kas itu masuk ke laporan keuangan. Laporan keuangannya itu masuk ke laporan keuangan. Bentar ya. Kalau jurnal pembalik gimana, Kak? Ini tipe ya. Oke, kalau jurnal pembalik itu kan di akhir periode kan kita ada jurnal penyesuaian ya. Nah, misalnya di jurnal penyesuaian itu masih ada saldo-saldo yang tersisa. Nah, di jurnal pembalik ini itu kita tuh ngebalikin akun-akun tersebut agar di periode selanjutnya tuh kita kayak saldonya itu masih benar-benar yang real gitu, kayak emang saldo yang ada, emang saldo yang nyata, gimana ya, ya kayak saldo yang benar pada saat itu. Jadi jurnal pembalik itu membalikkan akun nominal yang masih tersisa itu. Kalian udah ada jurnal penyesuaian, terus ada beban dibayar di muka atau pendapatan diterima di muka, itu kan ada dua metode ya. Bisa yang kita pakai yang sudah digunakan atau yang belum digunakan. Nah, kalau misalnya kita pakai metode yang belum digunakan, itu pasti kita harus membalikannya di jurnal pembalik. Seperti itu. Apakah udah jelas? Apa belibet? Kok belibet ya? Apa masih bingung? Kalau misalnya udah paham, bakal aku lanjut ke contoh soal ke apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, jadi itu akunya dibalikin, yang awalnya kredit di debit, terus debit di kredit, gitu-gitu.
Oh ya, ini contoh soalnya cuma aku kasih sampai jurnal penyesuaian ya, karena pasti bakal panjang banget kalau kalau kita selesain malam ini juga, dan pasti pusing banget dari awal sampai akhir kalau diselesain. Jadi aku kasih sedikit demi sedikit aja. Tapi yang penting kalian paham tuh. Oke, apa ada yang mau ditanyain lagi? Kalau udah paham, ketik dong, biar aku lanjut ke contoh soal. Atau mau unmute? Oke, aku bakal lanjut ya. Udah pindah belum ke Excel? Kalau udah chat dong, aku nggak bisa lihat kalian. Aku nggak bisa lihat reaction kalian. Oke, udah ya. Ini aku kasih contoh. Oh iya ya, benar-benar. Aku kasih tunjuk gimana jurnal penyesuaian. Jurnal khusus dulu ya. Ini bentuknya beda banget sama jurnal umum. Susunannya ya, beda banget sama jurnal umum, tapi penempatannya sama aja. Ya, ini yang pertama ada jurnal pembelian. Yang kataku kita beli-beli secara kredit, nanti dimasukin ke sini. Ini tuh ada di ini tuh ada tanggal ya, sama kayak perusahaan kok perusahaan sih? Iya, perusahaan jasa, jurnal umumnya perusahaan jasa. Terus ini ada keterangan, terus ada ref, sama aja. Nah, yang bedain tuh di sini. Jadi itu debit kreditnya tuh bentuknya begini. Bentuknya bentuknya tuh gini, debit kredit. Nah, terus ada anak-anaknya ini. Nah, ini tuh pembelian. Kalau misalnya kita beli barang dagang loh ya, secara kredit, nanti kita masuknya ke sini. Terus ini akun lainnya itu kayak misalnya kita beli perlengkapan, peralatan, atau apapun secara kredit yang bukan masuk pembelian barang dagang, itu nanti kita masukin ke sini. Terus jumlah ini tuh ya jumlahnya kita beli akun-akun lain selain barang dagang itu, nanti kita masukin jumlahnya ke sini. Terus di pembelian ini, di bagian kredit itu cuma ada utang usaha. Kan ini secara kredit ya, pasti kita menambah utang usahanya kita. Gitu. Atau pokoknya utang-utang lah di kredit ini nanti. Kalau di jurnal pembelian ya, utang usaha atau utang apa, itu nanti bakal diutang-utang gitu. Dan ini ada jurnal penjualan. Jurnal penjualan ini kan kalau kita jual secara kredit ya. Sama kayak jurnal pembelian, bentuknya kayak gini, terus ada anak-anaknya ini. Nah, tapi di debit ini cuma ada piutang usaha. Karena kita jual secara kredit, pasti kan kita nggak menambah kas, kita nggak menambah apa. Jadi kita menambahnya piutang usaha. Jadi di debit ini cuma ada piutang gitu. Terus ini kreditnya sama kayak debitnya pembelian. Di sini penjualan. Kok ini penjualan ini jumlah kita menjual barang tersebut. Misalnya aku menjual barang ke toko A senilai 100 secara kredit. Nah, nanti penjualannya itu aku masukin ke ini 100 begitu. Terus ini ada akun lainnya itu sama kayak akunnya pembeli kayak akun-akun lainnya selain pembelian gitu, tapi dijual secara kredit gitu. Nah, ini jurnal penerimaan kas ini sama pengeluaran kas ini agak panjang, agak ribet. Ini aku mulai dari penerimaan kas ya. Jadi ini sama kayak jurnal-jurnal lainnya. Terus ini debit kas, debit kredit ya. Debit kreditnya ini lebih banyak anak-anaknya ini. Jadi di debitnya tuh ada kas sama potongan penjualan. Kenapa ada potongan penjualan itu? Soalnya kan kayak yang tadi kataku ada syarat-syaratnya itu, dan ternyata orang piutang kita ya, orang yang ngutang ke kita itu berhak mendapatkan diskon, nanti kita masuknya ke sini. Itu biar mudah aja sih, kayak kas terus
potongan penjualan, terus ada piutang usaha. Jadi kan dalam satu dalam satu baris ya. Jadi kita bisa lihat oh ini emang balance gitu-gitu. Terus di sini juga ada piutang usaha. Piutang usaha ini buat yaitu mengurangi piutang usaha yang sudah dibayarkan oleh orang lain. Terus di sini juga ada penjualan ini kalau misalnya kita jual secara tunai. Jadi kan karena secara tunai kan kita langsung menerima uangnya, kita langsung menerima kasnya, jadi langsung dimasukin ke sini kas terhadap penjualan gitu. Akun lainnya tuh sama aja, akun-akun yang nggak ada di sini dimasukin ke sini boleh gitu. Nah, terus ada jurnal pengeluaran kas. Sama kayak jurnal penerimaan kas, cuma ini debit kreditnya dibalik gitu. Jadi di kredit cuma ada kas sama potongan pembelian, terus di debit ada utang usaha sama pembelian. Ya pokoknya tinggal dibalik sih ini, kayak penerimaan kas. Gitu, biasanya tuh ini tuh bentuk kayak gini tuh biasanya sering dipakai ya. Gitu. Tapi kalau misalnya di debit kalian mau nambahin misalnya perlengkapan atau apapun itu boleh-boleh aja sih. Tuh, tapi nanti makin panjang. Oke, ini aku masukin jurnal umum karena nanti di contoh soalnya bakal ada soal yang menggunakan jurnal umum. Jadi meskipun kita menggunakan jurnal khusus, tapi ada beberapa akun yang nggak bisa kita masukin ke empat-empatnya. Nah, nanti kita masukin ke jurnal umum ini. Oke, kita lanjut ke contoh soalnya. Oh, ada banyak. Nah, yang pertama bakal aku jelasin dulu ya. 6 September membeli perlengkapan toko secara tunai sebesar 120.000. Nah, karena dia membeli perlengkapan toko secara tunai berarti kita mengeluarkan kas. Otomatis kita masukin ke jurnal pengeluaran kas. Seperti ini. Nah, jadi tanggalnya itu kita kasih nama bulan, terus ada tanggalnya, terus keterangannya ini kita transaksi itu ngapain? Itu kan membeli perlengkapan ya. Jadi tulis membeli perlengkapan, atau kalau mau lebih lengkapnya membeli perlengkapan di toko mana Pak, atau apa gitu. Kalau misalnya mau lebih lengkap gitu. Terus karena ini nggak ada akun pembelian, salah. Karena ini nggak ada di sini, dia masukin ke akun lainnya, terus jumlahnya tuh di sebelahnya kayak gini. Terus karena kita mengeluarkan kas, otomatis berkurang di kredit kas berkurang. Tuh, oh ya, kalian masih ingat kan aturan debit kredit atau mau aku tulisin lagi? Kalau misalnya udah paham semua, udah hafal semua, nggak bakal aku tulisin. Udah Kak, udah. Jalannya udah belum? Ayo yuk chat. Atau on mic, boleh banget. Kalau nggak ada yang ngechat, bakal aku anggap udah paham ya aturan debit kredit. Jadi nggak bakal aku tulis lagi. Aku hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, karena nggak ada yang ngechat, jadi bakal aku anggap kalian udah hafal dengan aturan debit kredit. Nah, yang tanggal 8 September nih, ada yang mau nyoba nggak? Gimana jurnalnya dan
masuknya ke jurnal gimana? Dia masuknya ke jurnal yang mana? Ayo coba, nggak apa-apa, salah nggak apa-apa, bakal aku bantu kok. Sekalian anggap aja latihan. Karena yang aku dengar dari cerita teman-temanku itu, katanya sih jurnal umum ini banyak yang keluar. Tuh. Jurnal penjualan. Nah, benar banget, jurnal penjualan. Mau nyoba dia masuk ke akun mana nggak? Kan, gimana sih? Sorry. Ini kan di jurnal penjualan ada akun-akun nih. Masuknya kemana? Apa ke piutang usaha, penjualan, atau akun-akun lainnya? Mau nyoba nggak dia masuknya ke akun mana? Ntar aku kecilin deh. Nah, oke, karena nggak ada yang jawab nih, kayaknya bingung nih semua ya. Di akun kredit, ya bener-bener. Oke, aku jelasin ya, biar nanti selesai nggak malam-malam banget. Jadi, benar yang katanya Fani, ini tuh masuknya ke akun, ke jurnal, ya benar ada yang nge-DM aku secara pribadi, dan itu benar. Jadi, maksudnya tuh ke piutang usaha dan penjualan di kredit. Kan dia menjual barang kepada toko Z sebesar 200 secara kredit. Karena kredit dia nggak menerima uang, jadi dia masuknya ke jurnal penjualan. Nah, nulisnya tuh kayak gini. Kelihatan nggak di kalian apa kekecilan ya? Besar lagi. Besar. Nah, jadi ini tanggalnya sama kayak biasanya. Terus keterangannya ini biasanya ini tergantung kalian masing-masing sih mau nulisnya gimana. Tapi biasanya tuh aku nulis nama tokonya yang punya piutang ke aku dan syaratnya. Jadi biar nggak lupa gitu. Ini toko mana sih yang punya piutang ke kita dan syaratnya itu apa aja. Nah itu biar dimasukin ke keterangan. Terus ini karena dia menjual barang secara kredit, otomatis masuk piutang di sebelah debit dan kredit di bagian penjualan. Gitu. Oke. Ya kayak gitu aja sih. Yang tanggal 8 September. Oke, yang selanjutnya 9 September nih. Gampang banget. Ada yang mau nyoba nggak? Dia masuknya ke jurnal mana? Dan gimana akun-akun apa aja yang dia Oke, ini ada yang nanya ke aku, ini langsung isi buku besar membantu nggak setelah transaksi itu? Sebenarnya itu tergantung kalian ya, kalian mau langsung ngisi biar nggak lupa atau nanti di akhir-akhir. Tapi biasanya kalau aku itu di akhir-akhir sih, setelah semuanya selesai, itu baru aku pindah ke buku besar pembantu. Jadi biar nggak bingung ke akunnya juga sih. Ini tergantung kalian mau ngerjakannya gimana, senyamannya kalian. Tuh. Gitu. Oke. Ayo tanggal 9 ada yang mau nyoba nggak nih? Oke, ada 2 jawaban nih yang masuk ke aku ya. Oke, ada 3 nih sekarang yang masuk ke aku. Jadi, ini aku jelasin ya.
Oke, ini udah ada 2. Dari 3 pertanyaan, 3 yang jawab ini dari 2 yang benar, yang jawabnya benar. Oke, aku bakal jelasin ya biar nggak salah-salah lagi. Oke, jadi 9 September menjual. Nah, oke, 3-3-nya udah benar semua. Keren-keren kalian ini ya. Oke, jadi 11 September menjual barang kepada Tokoye sebesar 250 secara tunai. Ingat-ingat secara tunai. Kalau tunai berarti kita menerima kas. Kalau menerima kas berarti masuknya ke jurnal penerimaan kas. Gitu. Jadi tanggal 9 September ini masuknya ke jurnal penerimaan kas karena dia secara tunai. Gitu. Mari kita lihat jurnal penerimaan kas itu ada akun-akun apa aja. Nah, ini kan ada banyak akun ya. Ada yang mau nyoba nggak dia masuk ke akun mana aja? Apa masuk ke kas, atau potongan penjualan, atau piutang usaha, atau penjualan, atau akun lainnya? Ada yang mau nyoba? Oke, ada 2 yang udah jawab ke aku. Ada 3 sekarang. Dan 3-3-nya benar. Hebat kalian ya. Keren-keren banget. Oke, kita coba lihat. Punya jawabannya. Jadi benar banget ya. Yang jawab itu masuknya ke penerimaan kas dan kas di debit, penjualan di kredit. Kenapa dia masuknya ke penjualan dan kas? Karena dia kan menjual barang ya. Ini ke toko Y. Ini aku kasih keterangannya ke toko Y aja biar gampang. Atau bisa kalian detail lagi menjual barang ke toko Y itu boleh banget. Itu tergantung kalian masing-masing dan tergantung guru kalian atau dosen kalian nantinya ya. Dia maunya kayak gimana. Terus karena dia menjual barang secara kredit, secara tunai, otomatis langsung menerima uang. Nah, jadi langsung terima kas. Jadi kan kasnya bertambah, jadi masuk ke kas. Dan karena ini menjual barang dagangan, jadi masuknya ke penjualan. Tuh. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Ini. 12 September membeli barang dagangan secara kredit di toko A sebesar 300.000 dengan syarat 2/10 N/30. Ada yang mau nyoba dia masuk ke jurnal mana dan masuknya akun apa aja? Enggak kelihatan. Kelihatan nggak sih? Kenapa sih sama? Seru-seru ya, kenapa sih sama Zumba ini dari tadi? Nah, iya. Oke, jadi udah ada 3 yang jawab dan semuanya benar banget. Dia masuknya ke jurnal pembelian. Kenapa dia masuk ke jurnal pembelian? Ya benar, ini ada yang DM ke aku, masuknya ke akun pembelian dan hutan dagang, dan ini benar banget. Jadi kenapa dia masuk ke jurnal pembelian? Itu karena dia kan membayar secara kredit ya. Secara kredit berarti kan kita nggak menerima uang. Membeli barang. Kalau membeli barang berarti kita nggak mengeluarkan uang kas. Jadi masuknya ke pembelian secara kredit. Jurnal pembelian. Serius. Lihat. Nah, ini masuknya ke jurnal debit kredit dan utang usaha di sebelah kredit. Balance kan dua-duanya debit kreditnya. Gitu. Oke, selanjutnya kita lanjut ya. Selanjutnya 15 September toko Z mengembalikan barang yang telah dibeli sebesar 20.000. Nah, ini masuk ke mana ini?
Ini ada satu yang udah jawab ke aku dan bener. Oke, ada mencoba lagi? Oke, ini ada udah beberapa yang jawab ke aku dan masih ada yang bingung. Jadi bakal aku jelasin ya, bakal aku jelasin. Sebenarnya 15 September Tokopedia mengembalikan barang yang telah dibeli sebesar 20%. 20.000. Ini tuh artinya masuk ke retur pembelian. Ya kan? Retur penjualan. Kan Toko Z membeli barang ke kita. Toko Z membeli barang ke kita dan Toko Z itu mengembalikan ke kita. Jadi kita kan yang menjual ya, kita yang menjualkan barangnya. Jadi disebut dengan retur penjualan. Itu disebut dengan retur penjualan. Nah, masuknya itu ke jurnal umum. Jurnal umum. Tadi kan aku bilang ya, ada transaksi yang bakal kita pakai di jurnal. Dan transaksi retur penjualan ini Oke, benar ya. Aku bakal jelasin satu-satu ini. Kenapa dia nggak masuknya ke jurnal umum, bukan jurnal penjualan? Ya, penjualan atau jurnal pembelian atau penerimaan kas atau pengeluaran kas atau empat-empatnya itu. Karena dia kan bukan penjualan atau pembelian ya, otomatis dia nggak bisa masuk ke jurnal pembelian atau penjualan. Tapi dia tuh juga nggak mengeluarkan kas atau menerima kas. Jadi otomatis dia nggak bisa masuk ke jurnal pengeluaran kas atau penerimaan kas. Jadi dia masuknya ke jurnal umum. Nah, ini tuh berlaku cuma untuk nih ya, berlaku hanya untuk retur penjualan atau pembelian secara kredit. Nah, jadi itu cuma berlaku hanya untuk retur penjualan atau pembelian secara kredit. Jadi kan kalau pembelian kredit kan kita juga nggak nerima kas ya. Kita juga itu bukan penjualan atau pembelian, jadi masuknya ke jurnal umum. Tapi kalau retur penjualan atau pembelian secara tunai itu bisa masuk ke pengeluaran kas atau penerimaan kas. Kan secara tunai ya, berarti kita udah nerima atau mengeluarkan kas. Jadi kalau ada retur kan pasti kita entah itu menerima atau mengeluarkan kas lagi gitu. Nah, terus susunannya tuh kayak gini. Retur penjualan di debit terhadap piutang usaha di kredit. Kenapa piutang usahanya di kredit? Kan toko Z ini kan mengembalikan barangnya, barang yang telah dibelinya ke toko kita. Jadi kan otomatis piutangnya si toko Z ini kan berkurang ya. Karena piutang usaha kalau berkurang itu di kredit, jadi dia masuknya ke kredit. Nah, terus retur penjualannya di debit. Kan penjualan itu kan di sebelah kredit ya. Tapi karena retur penjualan ini retur penjualan ini akun kontranya akun penjualan, jadi dia saldo normalnya di debit. Akun kontra itu kayak kebalikannya dari akun aslinya gitu. Udah paham belum? Ini yang di jurnal umum ini apa aja dan gimana cara nulisnya? Oke, karena udah ada yang jawab paham, bakal aku lanjut ya. Nah,
Terus tanggal 17 September, toko Z membayar lunas utang pada tanggal 8 September. Tanggal 8 September dia punya utang. Kliennya ada hitam. Oh, sorry. Ini aku lagi buka chat, makanya ada hitam-hitamnya. Gimana sih cara biar nggak hitam-hitam di kalian? Nggak tahu caranya. Bentar deh. Ada tahu nggak ini biar nggak hitam-hitam gimana? Kecilin aja deh. Nggak bisa dikecilin. Kamu nggak bisa baca chat kalian. Maaf ya kalau misalnya ada hitam-hitamnya nggak bisa dikecilin ini soalnya. Nah ini aku pinggirin aja. Oke, bakal aku tutup dulu ya. Nah, dan nanti kalau misalnya ada hitam-hitam berarti aku lagi buka chat ya. Nomor berapa ya tadi? Oh ya, tanggal 17 September. Ada yang mau jawab, dia masuk ke jurnal mana? Dan akun apa aja yang masuk? Coba di share screen ulang, Kak. Oh, di share screen ulang ya. Bentar. Apa? Bentar ya, aku stop share dulu biar gak ada item-itemnya. Kayak gini ada nggak? Kayaknya ada deh. Masih ada nggak item-itemnya? Sama aja Kak. Ya udah, aku tutup aja deh ya chatnya biar nggak ganggu. Nanti kalau ada yang tahu gimana cara item-itemnya hilang, kasih tahu, oke? Okay? Karena dari dulu halanganku dalam presentasi itu item-itemnya. Oke, bentar aku baca dulu. Ada yang jawab ini. Oke, udah ada yang jawab dan semuanya benar banget. Jadi 17 September ini Toko Z membayar lunas utang pada tanggal 8 September. Dia masuknya ke jurnal penerimaan kas. Ada yang mau nyoba dia masuknya ke akun mana dan berapa jumlahnya? Ini aku taruh sini aja deh biar nggak akun kas dan utang usaha. Utang nggak? Mau jawab nggak jumlahnya berapa? Atau ada? Oke, ada yang mau minta lihat soalnya lagi. Kayak aku bakal mindah ya. Gini-gini aja deh. Ngapain aku? Tinggal perkecil. Nah, nih. 17 September, aku wajib membayar lunas utang pada 8 September. Aku kasih juga deh yang 8 September. Kan temennya. Bentar. Aku ingat-ingatin lagi, tanggal 15 September, Togo Z pernah mengembalikan barangnya. Nah, jadi selama bulan ini tuh Toko Z udah melakukan 3 transaksi ini.
Bentar, ini. Nah, oke, karena ini udah ada beberapa yang jawab ke aku, DM ke aku, dan masih pada bingung ya, ini gimana 17 September, jadi bakal aku kasih tahu langsung jawabannya. Nah, jadi dia akan membayar lunas utang pada tanggal 8 September. Di tanggal 8 September, dia menjual dia beli barang senilai 200.000 secara kredit dengan syarat 5/10 N/30. Ingat-ingat syaratnya 5/10 N/30. Lalu di tanggal 15 dia melakukan retur sebesar 20.000. Jadi piutang usahanya dia kan berkurang ya. Dari 200 jadi 180 karena dikurangi kan. Terus karena dia bayar di tanggal 17 September dan dia punya syarat 5/10, berarti kan dia masih bayar di rentang waktu itu. Jadi dia berhak dapat potongan penjualan. Nah, jadi dia berhak mendapatkan potongan penjualan senilai 5% dari piutang usaha yang tersisa itu. Jadi potongan penjualannya itu 5% dari 180, yaitu 9.000. Dan kas yang diterima oleh kita itu sisanya itu 171 dari 180.000 dikurangi 9.000. Gitu. Jadi kalau ada potongan-potongan tuh kayak gini caranya. Makanya kalau misalnya ada yang membayar lunas atau pokoknya ada yang bayar-bayar, itu kita lihat dulu syaratnya itu kita masih masuk enggak, dapat berhak atau enggak dapat potongan gitu-gitu. Oke. Ini aku hapus. Terus lanjut ke tanggal 20 September. 20 September PT JJ membayar, PT JJ ini kita ya, PT JJ membayar utang atas pembelian tanggal 12 September. 12 September beli dagangan secara kredit dia 300 dengan syarat 2/10. Ada yang mau nyoba nggak? Dia masuknya kemana, masuk akun mana, dan jumlahnya berapa? Iya benar banget, ini ada yang udah jawab dan masuk ke pengeluaran kas ya. Ya ini benar banget masuknya ke pengeluaran kas. Biar cepat aku langsung kasih tahu jawabannya ya. Maksudnya aku bakal jelasin. Ini kurang besar ya. Nah, aku copy dulu deh. Mana ya, 12 September ya. Dia beli tanggal 12 September. Nah, di tanggal 20 September kita membayar utang atas pembelian tanggal 12 September. Nah, di tanggal 12 September kita punya syarat 2/10 N/30. Nah, kalau di tanggal 20 September berarti kan kita belum lewat dari 10 hari ya. Jadi kita berhak mendapatkan potongan. Nah, nulisnya tuh debitnya tetap utang usahanya 300 sesuai
yang pertama, tapi kas yang kita keluarkan itu berkurang dengan potongan pembelian. Jadi kan kita punya utang usahanya 300, terus syaratnya 2/10. Jadi kita punya berhak mendapatkan potongan pembelian 2% dari 300, yaitu 6.000. Dan kas yang kita keluarkan, kas yang kita bayar itu dapatnya dari utang usaha dikurangi potongan pembelian yang kita dapatkan itu. Begitu. Makanya di sini kalau misalnya di jumlah itu tetap seimbang ya antara kredit sama debitnya. Kita lanjut ya, ini terakhir nih. Terakhir di jurnal umum maksudnya. 25 September, toko Y membeli barang sebesar 100.000 dengan syarat 3/10 N/30. Dia masuknya kemana? Dia benar banget. Dia mau nyoba lagi? Oke, karena udah ada beberapa yang jawab chat ke aku dan semuanya benar banget. Jadi bakal aku langsung ini coba guys. Oh, sorry. Ada beberapa yang jawab ke aku dan sepertinya masih bingung ya. Ingat-ingat kita tuh PTJJ. Oke, kayaknya masih bingung ya. Jadi bakal aku jelasin. Ingat-ingat ya, kita tuh PTJJ ini. Kita awal-awal PTJJ, itu ya, merupakan salah satu perusahaan dagang. Nah, di 25 September ini ada toko Y membeli barang dagangan ke kita. Kan kita bukan toko Y, kita PTJJ. Jadi otomatis membeli barang ini ya toko lain yang membeli barang ke kita. Sebesar 100 dengan syarat 3/15 N/30. Nah, meskipun di sini nggak dituliskan ya dia secara kredit membeli barang secara kredit, tetapi kalau ada syaratnya ini otomatis dia pasti secara kredit. Karena ini syarat-syarat ini pasti pembelian atau penjualan secara kredit. Ya ini ada yang barusan nge-DM aku dan benar jawabannya di jurnal penjualan. Tuh aku kasih. Ya, nah ini jadi dia maksudnya ke piutang usaha sama penjualan. Gitu. Ya, selesai. Enggak bohong. Biasanya itu setelah aku selesai kayak gini tuh aku biasa ngerekap. Ngerekap ini tuh biar ngebundahin kita memasukkan ke buku besar. Nah, ini biar aku rekap. Ini tuh cara ngerekapnya. Ini kan utang usaha satu. Oh, jangan-jangan yang banyak-banyak. Nah, ini. Ya, kas ini kan satu akun ya. Jadi ini ada beberapa kas. Jadi kita jumlahkan di sini. Ini hasilnya. Terus ini ada potongan penjualan. Kita jumlahkan semua ini. Nanti di akhir-akhir kita baru ngitung ini benar nggak debit kreditnya, ada yang salah nggak. Nah, kenapa kok direkap? Biasanya itu kalau di buku besar utama, itu tuh yang dimasukkan itu bukan 300, 171, tapi langsung 471. Kalau di perusahaan jasa kan satu-satu ya, satu tanggal gitu kan. Tapi kalau di perusahaan dagang ini bisa langsung jumlahnya. Itu biar memudahkan sih, biar nggak terlalu banyak juga. Tuh, aku kasih contoh ya buku besar. Kita lanjut ke buku besar atau mau ada ditanyain di jurnal umum? Oke, ini ada yang nanya ke aku ya. Kak yang tadi, Kak tadi yang terakhir, kenapa masuknya ke penjualan ya Kak? Oke, ini. Yang terakhir, kenapa dia masuk ke penjualan? Ingat-ingat, kita adalah PTJJ. Kita
itu PT JJ. Sedangkan tanggal 25 September ini toko Y yang membeli barang, otomatis kan bukan kita, tapi toko Y yang membeli barang ke kita. Sama kayak ini nih, 8 September, menjual barang kepada toko Z. Ini tuh cuma aku bolak-balik gitu, antara jual sama belinya, biar ada varian kata-katanya gitu. Gitu, kenapa masuknya ke zona penjualan? Karena kita yang menjual barang ke toko Y, dan toko Y membeli barang ke kita. Atau terlalu ambigu ya kata-katanya? Oke. Ini kita lanjut ke buku besar ya. Oh, udah malam. Ini buku besarnya aku langsung isiin aja karena lama banget kalau ngisi buku besar itu. Nah, seperti kataku, kenapa tadi ada rekapitulasi? Ini nih, rekapitulasi akhir-akhir ini tuh gunanya buat masuk ke buku besar. Jadi ini kan jumlahnya ya 471. Nah, 471 ini langsung masuk ke buku besar. Nah, di sini langsung masuk 471. Jadi enggak satu-satu gitu, misalnya tanggal segini masuk ke buku besar, tanggal segini masuk ke buku besar, itu terlalu lama. Kan di perusahaan dagang juga banyak ya akun-akunnya. Jadi itu biar memudahkan aja, langsung kayak gini. Gitu. Itu gunanya rekapitulasi. Ini tuh ya nanti bakal aku kirim ya ke grup. Jadi ini kita skip aja ya karena nulisnya itu sama kayak buku besarnya perusahaan jasa. Tapi ini aku nggak sempat bikin buku besar pembantu piutang, tapi aku sempat ada tugas yang mengerjakan itu. Bentar ya. Ini aku kasih contoh aja ya, gimana buku besar pembantu piutang itu. Bentar aku ganti soalnya. Nah, buku besar pembantu itu kayak gini bentuknya, sama aja kayak buku besar biasa, kayak debit, kredit, terus sini ada saldo. Nah, buku besar pembantu piutang itu yang aku bilang ya, yang setiap perusahaan itu pasti ada buku besar pembantunya masing-masing. Jadi ini misalnya perusahaan saya punya utang ke kita, jadi biar kita ingat-ingat perusahaan saya ini punya piutang berapa sih, jadi dimasukinnya ke sini, ke saldo awal, terus ada zona penerimaan kas. Terus ini tuh biasanya ada tanggal-tanggalnya, dikasih tanggalnya gitu. Ngutangnya tuh tanggal berapa, terus atau bayarnya tuh tanggal berapa, gitu-gitu. Terus ini ada buku besar pembantu utang, sama aja sih bentuknya kayak pembantu piutang. Gitu. Ini aku kasih contoh aja ya, karena nggak sempat bikin yang soalnya itu. Oke, kita kembali ke contoh soal. Nah, ini buku besar, ada yang mau ditanyain nggak sebelum kita lanjut ke jurnal penyesuaian? Kalau bisa lanjut, bisa chat lanjut, biar aku lanjut. Oke, karena udah ada yang jawab lanjut, bakal aku lanjut ya ke jurnal penyesuaian. Jadi ini neraca saldonya yang aku bilang neraca saldo sebelum penyesuaian setelah buku besar ini aku bikin sendiri. Ini sebenarnya masih ya, intinya tuh ini aku dapetnya dari ini buku besar. Ini sebenarnya ngarang ya angka-angkanya, bukannya sebenarnya ini ngarang banget.
Tapi anggap aja segitu ya. Ini. Nah, ini kalian sama kayak perusahaan jasa kan nyarinya gimana. Terus di akhir-akhir ada 307 untuk kas. Jadi aku masukin ke sini 307. Jadinya begini semuanya aku masukin satu-satu. Lalu selanjutnya ada jurnal penyesuaiannya. Jurnal penyesuaian ini sama kayak perusahaan jasa sih, kayak akumulasi atau beban iklan gitu-gitu sama aja sih. Ini aku jelasin dulu ya yang pertama ya. Peralatan kantor yang tersisa pada tanggal 30 September. Oh ya, jurnal penyesuaian ini kan pasti di akhir bulan ya. Pokoknya akhir periode. Entah itu akhir bulan atau akhir tahun. Pokoknya itu di akhir-akhir waktu kita mau tutup buku. Nah, di tanggal 30 September ini peralatan kantor yang tersisa itu tinggal 180. Sisanya kan 180 ya. Dan peralatan kantor awalnya itu 300. Berarti kan yang sudah digunakan kan 120 ya. Nah, yang kita masukin itu yang 120. Gitu. Kenapa yang dimasukin itu 120? Karena nanti kan habisnya setelahnya jurnal penyesuaian itu kan ada neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, di situ kan nanti neraca saldo ini yang awal ini bakal dikurangi sama totalnya yang jurnal penyesuaian ini. Nah, biar hasilnya nanti 180 di neraca saldo setelah penyesuaian, makanya yang ditulis itu 120-nya. Jadi 300 dikurangi 180. Itu pasakan itu ya. Nah, nomor 2 ada yang mau nyoba nggak? Akunnya gimana? Ini pasti kalau kalian mau lebih paham jurnal penyesuaiannya perusahaan jasa itu kayak aku bilang tadi di video sebelah itu ada kok yang jelasin akuntansi perusahaan jasa. Mungkin di situ bakal lebih rinci lagi kalau kalian mau lebih paham tentang jurnal penyesuaian. Ada yang mau nyoba? Ya, iklan sebesar itu di YouTube-nya Abis Korea kan sebelumnya tuh ada tutor ekonomi sebelum aku. Nah, dia tuh sempat bahas tentang akuntansi perusahaan jasa dan itu tuh lebih detail lagi tentang jurnal-jurnalnya gitu. Makanya nggak aku jelasin lebih detail sih di sini karena aku mikirnya bisa lihat di video sebelah. Nanti kalau kalian mau lebih paham perusahaan jasa, lihatnya di sebelah. Oke. Aku lupa tanggalnya tapi ada kok di bawah-bawah itu aku sempat lihat. Oke, aku hitung sampai 3 ya. Kalau misalnya nggak ada yang jawab, bakal aku bakal aku jelasin. 1, 2, 3. Ini ada yang jawab dan benar, tapi kurang rinci. Bakal aku jelasin. Ini kan dia iklan sebesar 75.000 untuk 3 bulan. Nah, dia tuh masuknya kayak gini. Beban iklan terhadap iklan dibayar di muka. Kenapa dia masuk ke iklan dibayar di muka? Karena kan kita bayar dulu ya iklannya di awal. Nah, tapi manfaatnya itu belum kita terima. Jadi masuknya ke akun iklan dibayar di muka. Nah, tadi tuh aku sempat singgung kalau misalnya beban atau biaya yang dibayar di muka atau diterima di muka itu ada 2 metode, yaitu metode kalau dibayar di muka itu ada metode
pendekatan laba rugi dan pendekatan neraca. Nah, di sini nih aku biasanya pakai pendekatan neraca atau pendekatan harta, tapi aku lebih sering manggilnya itu pendekatan harta atau sorry ini belum aku ganti. Sorry ini per 30 September 2022. Nah, sorry ya. Aku nggak sama itu tadi. Sorry ya. Oke, aku lanjut. Itu aku biasanya lebih sering pakai metode neraca atau metode yang nulisnya ini tuh yang sudah kepakai. Jadi kan ini dia itu sebesar 75.000 untuk 3 bulan. Berarti kan sebulannya itu 25.000 ya. Dan terhitung sejak 1 September. Nah, karena ini penyesuaiannya pada September 2022, berarti kan iklannya ini manfaatnya itu kan sudah kita rasakan selama 1 bulan ya. Makanya di sini jumlahnya tuh 25. Itu dapatnya dari 75.000 dibagi 3, itu kan 25.000 per bulan. Karena ini baru 1 bulan yang dirasakan, jadi masih 25. Ini tuh aku pakai pendekatan neraca. Kalau misalnya pakai pendekatan laba rugi atau pendekatan yang nulis jumlahnya itu belum kepake, itu tuh iklan dibayar di muka dan dibandingkan sebesar 50. Oh, kalau udah 2 bulan kepake jadi 50 ya Kak harusnya. Iya benar. Iya benar banget. Jadi kalau misalnya udah 2 bulan kepake, nulisnya tuh 50. Ini kalau pakai pendekatan neraca. Kelihatannya. Ini pendekatan neraca atau yang sudah terpakai. Jadi pendekatan neraca itu nulis jumlahnya itu yang sudah terpakai. Dan kalau yang sebelah kanan itu dia pakai pendekatan laba rugi atau yang belum kepakai. Nah, jadi itu ada 2 pendekatan ya. Bisa pakai neraca atau pendekatan laba rugi. Ini tuh pendekatan laba rugi itu biasanya aku nulisnya pendekatan beban. Terus yang pendekatan neraca ini biar aku nulisnya atau pendekatan harta. Biar gampang aja sih. Kan kelihatan banget ya kalau beban harta itu bedanya gimana. Oh ya. Nah, ini ada yang nanya ke aku, kalau itu kok yang laba rugi 50 bukan 25 juga. Jadi, dia kan baru 1 bulan ya yang kepake, otomatis baru 25.000 kan yang kerasa, yang udah dimanfaatkan. Nah, kalau pendekatan laba rugi itu jumlah yang ditulis itu yang belum terpakai. Kan dari 75.000 yang terpakai 25.000, berarti kan yang belum kepake 50.000. Gitu. Kenapa? Jumlahnya itu 50%. 50.000 karena belum kepake 2 bulan. Gitu. Tadi kan ada yang nanya ya, jurnal pembalik itu gunanya apa? Nah, jurnal pembalik itu gunanya kayak gini nih. Kalau misalnya kita pakai pendekatan laba rugi, ini kan belum kepake ya. Jadi kan kita masih punya hak atas apa nih iklannya ya. Jadi beban iklannya ini dia kan awalnya dikredit nih. Padahal beban iklan saldo normalnya di debit. Makanya dia dibalik ke
debit gitu. Itu biar memudahkan aja sih. Kan biar mudah gitu kalau beban iklannya di debit. Gitu. Itu lanjutannya tadi nanya jurnal pembalik itu apa sih gunanya? Nah, kayak gini-gini. Tapi kalau misalnya kalian pakai pendekatan neraca, kan sudah habis ya. Kita udah nggak punya urusan nih sama beban ini. Jadi nggak usah dibalik. Jadi anggapannya udah, ya udah kita selesai sampai sini. Gitu. Oke, lanjut nih. Penyusutan peralatan kantor sebesar 25.000. Ada yang mau nyoba? Penyusutan. Ini sama aku kayak Andi. Berusaha aja. Oh, udah malam banget ya. Oke, aku hitung sampai 3 ya. Kalau nggak ada, bakal aku jelasin sendiri. Oke, 1, 2, 3. Peralatan kantor sama beban penyusutan peralatan kantor. Oke, tapi kurang tepat. Nggak apa-apa, karena namanya belajar ya. Oke, bakal aku langsung tunjukin aja ya. Kenapa 31 semua? Nah, jadi nama akunnya itu beban penyusutan peralatan kantor dan penyusutan peralatan kantor. Itu kalau penyusutan-penyusutan tuh pasti kayak gini bentuknya, beban sama penyusutan. Dan karena dia 25.000, otomatis ya kita nulisnya 25.000, sesuaikan sama yang di soalnya. Gitu. Gitu guys, kenapa beban penyusutan peralatan kantor. Kita lanjut ya, ukuran 3 nih, semangat-semangat. Penyusutan perlengkapan kantor sebesar 10%. Ada yang mau nyoba? Aku hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, karena nggak ada yang jawab, mungkin masih bingung ya. Jadi penyusutan aku bakal ngasih tahu langsung jawabannya. Nih, sama kayak yang tadi, tulisnya tuh tetap beban penyusutan terhadap penyusutan, tapi ini perlengkapan kantor. Nah, di sini kan 10% ya. Berarti 10% dari awalnya, dari totalnya. Nah, karena di sini perlengkapan tokonya 320.000, berarti penyusutannya itu 10% dari 320.000, yaitu 32.000. Gitu. Terus yang selanjutnya nih, langsung ya. Beban gaji yang belum dibayarkan untuk bulan September 2022 sebesar 35.000. Sebesar. Ada yang mau nyoba? Benar. Oke, ini ada yang jawab dan benar banget. Maksudnya ke akun beban gaji. Dan aku kasih tahu ya, utang gaji. Jadi beban gaji dan utang gaji masuknya. Karena dia bulan September ya, berarti kan kita udah memanfaatkan tenaganya pegawai itu, tapi kita belum membayarnya. Berarti kan kita punya utang ya, utang ke pegawai tersebut. Makanya masuknya ke utang gaji dan beban gaji sebesar 35.000. Terus selanjutnya nih, biaya listrik yang masih harus dibayarkan. Iya benar banget nih, ada yang jawab beban listrik. Oke, bakal aku langsung kasih tahu. Sama kayak beban gaji yang tadi, karena
Apa ada yang mau ditanyain? Nanti ada lanjutan bahas yang lainnya yang belum dibahas. Nanti kalau misalnya ada kesempatan lain, mungkin bakal aku uh, jelasin selanjutnya, atau kalau misalnya ada tutor lainnya, bakal aku bilangin juga kalau misalnya kita selesainya sampai sini. Jadi nanti bisa dilanjutin. Udah malam banget ya. Ada contoh soal UTBK-nya nggak, Kak? Aduh, maaf banget ya kalau contoh soal UTBK-nya aku masih belum nyari-nyari sih, tapi mungkin nanti kalau misalnya ada kesempatan dan aku bagian aku tutor lagi, nanti bakal aku coba cariin deh soal UTBK-nya gimana. Oke, sama-sama. Ini karena udah malam banget ya, mungkin ada kalau ada yang mau ditanyain ke aku masih bisa di sini, karena aku masih bakal stay di sini. Tapi kalau misalnya kalian udah capek mau tidur, dipersilakan leave. Makasih semuanya udah mau ngikuti kelas hari ini ya sampai malam-malam banget. Makasih banyak dan maaf kalau misalnya aku banyak kekurangannya. Kalau ada yang mau nanya-nanya tentang materi atau di luar materi pun aku bakal terbuka banget ya. Aku bakal jawab semua pertanyaan. Ini ada yang nanya IG-ku ya.